ini ada yang berkata, aku bernubuah, aku melakukan mujizat. Itu penipu. Baik, kehendaknya itu melakukan apa, Pak? Ini kan gini, Pak, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ini kehendak untuk apa, Pak? Oh, melakukan segala perintah Tuhan. Apa? Kehendak yang seperti apa yang disuruh Tuhan? Ya, Yang disuruh Bapak ini kehendak apa? Banyak. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa? Ada. Jangan menipu. Mengasihi, yang paling terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia. Kalau kita mengasihi sesama manusia, itu 10 hukum Taurat itu ada di dalam. Hukum yang terutama apa, Pak? Hukum yang terutama apa kata Yesus, Pak? Hukum yang terutama? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hukum yang terutama, saya kasih tahu Bapak ya. Hukum yang terutama nih Pak, saya kasih tahu Pak. Ini Yesus ngasih tahu ke saya, ini saya kasih tahu ke Bapak. Jawab Yesus, Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini jawab Yesus, Pak. Bukan Tuhan itu Trinitas. Bukan Tuhan itu Tritunggal. Bahkan bukan Tuhan itu saya. Bukan Tuhan itu aku. Tapi Tuhan itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu apa yang salah? Nah, yang salah, Bapak lihat di sini. Apa yang salah di sini? Apa yang salah? Bapak lihat di sini. Yesus mengatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini benar apa kata Yesus? Saya tanya ke Bapak, di muka bumi ini, orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, itu orang beragama apa, Pak? Agama Kristen, kenapa? Nah, bukan setiap Kristen masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Iyalah, memang itu betul. Lalu apa yang salah? Nah, berarti Kristen nggak masuk surga, Pak? Betul? Betul, Pak? Apa dasarnya kamu tidak masuk surga? Kenapa? Satu kesatuan yang sah. Bapa, Firman, dan Roh. Anda mau kemana lagi? Anda mau lari kemana Bapak, lagi? Firman, dan Roh. Bapak, Firman, dan Roh itu siapa yang mengajarkan Tuhan itu Bapak, Firman, dan Roh? Yesus sendiri mengajarkan, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada Tuhan itu Bapak, Esa, kan? Firman, dan Roh. Esa, kan? Betul kan? Esa itu satu. Dengar. Penyembah-penyembah Anda bukan di Yohanes 4 ayat 24. Penyembah-penyembah yang benar harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Satu kan? Penyembah-penyembah Allah akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Roh Menyembah dan Allah di dalam roh dan kebenaran, tapi bukan menyembah kepada roh dan juga anak. Bukan menyembah kepada roh dan anak, Pak. Menyembah kepada Allah. Hei, Bapak coba lihat. Tuhan itu satu kesatuan, roh dia sendiri dan dia adalah firman itu sendiri dan dia Allah sendiri. Coba lihat, Bapak jangan nangis, jangan nangis. Nih Pak, supaya Bapak bisa masuk dalam kerajaan sorga, bisa hidup kekal ini Pak. Yesus kasih tahu Pak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar Pak. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah yang benar satu aja Pak, nggak ada satu tapi tiga dalam satu kesatuan, apalagi nggak ada Pak. Nah, Anda baca sendiri di Yohanes 4, buka cepat Yohanes 4 ayat 24. Ya, Yohanes 4:24 kenapa? Buka. Udah. Apa yang Yesus katakan di situ? Apa yang dia katakan kepada Nikodemus? Kepada perempuan Yohanes Samaria. 4:24. Ya. Nih, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan bukan Yohanes 7:17 ayat 17. Sebentar Pak. Kalau menyembah Allah, ya Pak ya, dibilang itu kebenaran, saya setuju Pak. Karena memang itu benar, tidak salah. Tapi bukan berarti yang namanya menyembah Allah itu roh itu berarti menjadi tiga. Ada Bapa dan juga Roh Kudus dan juga Anak. Di mana? Coba tolong tunjukkan. Yohanes Sebentar 17 Pak. ayat 17. Buka dulu. Yohanes 17 ayat 17. Ya Bapak baca, jangan nyuruh-nyuruh saya. Yohanes 17 kenapa di situ? Nah, Bapak baca. Makanya jangan kau ambil bebel saya. Nanti saya suruh kau. Ih, 17 ayat 17. marah dia. Tidak, saya bilang karena kau sampai marah, saya tidak pernah marah. Yohanes 17 ayat 17 dia berkata begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran.
Firman itu adalah kebenaran. Jadi kalau menyembah Iya, Allah, benar, dia Pak. terangkan menyembah Iya, di dalam Pak. roh dan firman. Nah, firman, perkataan, Maka ya Pak ya. Ya, Iya harus Pak. menyembah Iya, dalam tiga itu. saya juga Satu, tidak di menyalahi dalam ini roh Pak. dan di dalam Saya firman. tidak pernah. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Saya Yohanes tidak pernah menyalahi ini Pak. Firmanmu adalah kebenaran. Iya. Sudah. Iya Nah, Pak. kebenaran di sini Bapak. dimaksudkan oleh Yesus adalah firman. Iya, Iya kan? firman itu Selesai. perkataan Bapak. Tidak mungkin dong Tuhan itu berdusta. Pasti yang namanya perkataan Tuhan itu pasti adalah kebenaran. Saya tidak menolak itu Pak. Makanya Tuhan itu memerintahkan apa kepada Bapak? Firmanmu adalah kebenaran. Seluruh firman ini harus dibaca dan diikuti. Apa yang Ya bukan sudah satu. diikuti. Di mana Tuhan Ya, itu itu Trinitas? dia. Yang ada Tuhan itu Esa Itu Pak. Trinitas, kan? Nah, sekarang saya tanya. Di mana Tuhan Yesus Trinitas? berkata, nah, Yesus berkata berarti itu Esa kan? Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan firman Allah. Maka menyembah Allah harus juga di dalam roh dan firman. Satu kan? Iya Pak, di dalam roh iya dong Pak. Manusia itu kan ada rohnya Pak. Masa nggak pakai roh nyembah gimana? Mati dong, nggak bisa nyembah dong kalau udah mati. Siapa bilang kamu dapat roh dari mana? Roh dari mana? Dari mana kamu Ya bisa rohnya dari menyembah? Tuhan lah Pak. Masa roh dari Dari setan kapan gimana kau sih? bisa mendapatkan itu? Itu roh itu untuk Pak, memberikan kau sejak kehidupan. saya di dalam kandungan, Allah itu mengutus Sebentar, malaikat sebentar, untuk meniupkan sebentar, roh sebentar, di dalam sebentar, janinnya ibu sebentar. saya, di dalam janin waktu saya masih di perut ibu Oke, ya, saya tahan saya. kau di sini. Oke, saya tahan kau di sini. Saya tanya, Apa? roh itu berasal dari Allah siapa? Allah roh atau Allah zat? Loh, ya berasal dari Allah lah. Sekarang kamu Allah yang mau mana dulu? ini mau membeda-bedakan Roh Allah, tidak iya. bisa. Allahmu Allah mana? Saya tanya, Allahmu Allah zat. Saya Allah roh. Berarti roh itu berasal dari Allah. Baik, Tidak naik mungkin level. durian berbuah mangga. Boleh Oke? naik level ke Durian perkataan tidak berbuah ke kata mangga. Allah. Oke, jangan Durian keserupan. tidak- Jangan Roh siapa keserupan. kasih buat kamu? Siapa kasih? Allah roh kan Jangan Allah saya Allah roh. jangan keserupan. Oh. Kalau kamu bilang Allah yang Nah. zat atau Allah yang roh, terus kamu tanya Allah yang dari mana? Saya tanya ke kamu, di dalam Bible-mu terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia mendapat kata Allah dari mana? Karena original tidak teks perlu. Bible Itu Anda Allah dari bahasa tidak Indonesia. pernah mencatat kata Allah. Siapa bilang tidak ada? Di mana tunjukkan original teksnya? Anda buka sendiri. Cari sendiri. Ya tunjukkan di mana original teksnya. Sebentar. Di dalam Bible saya adalah tulisan Allah. Dan tidak ada orang yang bisa menggugat. Karena apa? Allah itu tidak ada undang-undang yang melarang orang memakai kata Allah. Jadi kalau ada yang mengklaim-klaim, coba tunjukkan dalilnya. Tunjukkan bahwa ada undang-undang yang melarang kita memakai kata Allah. Nah, kan tidak Bapak, ada. jangan nangis, Kan Bapak. tidak ada. Loh, kenapa sih kok tidak ada? Sekarang saya bertanya, Allah siapa yang Apa? benar, Allah siapa yang hidup? Saya bukan dia, saya. Oh, Allah yang benar itu Allah yang diceritakan di dalam kitab suci benar-benar tertulis ada Tidak. nama Allah di dalamnya. Belum tentu. Kalau Dengar. di dalam original teksnya hanya mencolong ya untuk diterjemahkan, Oh. colong dari terjemahan kitab suci orang lain, itu berarti itu tidak siapa benar punya- yang ditulis di situ. Siapa punya Ya kan? kitab yang duluan? Saya tanya, kitab siapa yang duluan? Oh, Al-Quran Oh, lebih perjanjian dulu lama menulis duluan. kata Allah di dalam Bible-mu, bahkan original teks sampai sekarang nggak ada tuh nama Allah di situ. Nggak ada. tuh. Coba. Ada. Kenapa? Mana mana cari. original teks? Coba Tunjukkan. dari tadi gue diem. Sekarang lu diam dulu di situ. Mujizat, lu diam dulu di situ. Lu diam dulu di situ. Diam dulu, dengarkan saya. Saya baru ngomong. Sekarang saya perbesar kau, saya perbesar dulu. Ya, oke. Sekarang tunjukkan akar kata Allah di dalam original teks Bible-mu. Jangan banyak ngomong, langsung tunjukkan akar kata Allah di dalam terjem atau di dalam original teks Bible-mu. Jangan banyak ngomong, langsung tunjukkan buktinya. Ditunggu. Buka mic-nya. Bang Andi, dia nggak bisa open cam. Dia cuma 6. Ya kalau nggak bisa open cam, silakan aja, sebutkan saja. Akar kata Allah di Bible-mu disebutkan. Yang mana? Yunaninya. Yunaninya diterjemahkan menjadi Allah. Yang mana? Silakan. Jack, diam dulu yang lain. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mujizat. 7. Orang Yunani berkata Theos Allah buat mereka, tetapi kami yang cakap adalah Allah. Apa Theos? Walaupun dia mengatakan Nah, itu Theos, diam. Coba tunjukkan Ibu Natali, Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa kan bisa tuh?
Di KBBI Oke, aja. oke, oke. Diam dulu kau. Kau pakai kata teos, katanya Oke, diterjemahkan sebentar menjadi ya. Allah. Sebentar. Diskusi itu pakai data, pakai akal, bukan pakai Ini iman. data tuh, pakai akal, Diam. Dari tadi gua perhatiin kau ngoceh Sebentar. dulu. Diam. Kalau kamu bilang kamu punya Allah, mana dia bisa bicara? Diam. Nah, bisa ngomong dengan Bahwa Allah ada. Diam. permisi, shalom. Jack, sebentar dulu Jack. Kita mau tunjukkan teos itu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia jadi apa. Oke? Oh jadi, saya terjemahkan sebagai lembaga. Diam aja, sabar. Kita tidak bisa ikut letter le. Kita buktikan. Kau ini diskusi pakai sampah atau pakai data? Oke, ayo. Diam. Sebentar. Diam. Sebentar. Sabar aja Mbak Natali. Saya Diam. Kita ingin lihat teos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya apa? Gitu loh. Itu aja. Diskusi itu to the point. Nggak pakai lama-lama begitu. Oke, nggak pakai lama-lama. Andy, diskusi itu Diam. Oke. Ini ya. Cuman teos doang kita melihat. Diam. Ini. Diam. Ini itu. ya. si analitik itu harus punya. Diam. Pakai data itu ada. Coba Mbak Natali silakan. Oke. Ini ya. Teos ya Pak ya? Teos ini ternyata apa Pak? Dewa. Teos Pak. Bukan Allah ya? Bukan. Jadi yang pakai kata Allah terjemahnya teos adalah Allah maling. Oh sorry. Tepuk Ini tangan nih, teman-teman. lihat lagi aja nih di original. Maling ketangkap basah. Oke, betul saya sudah tahu. Maling ketangkap basah. Teos ya. Jadi diulang lagi Mbak Natali. Teos itu ke bahasa Indonesia jadi apa? Jadi dewa. Dari dewa. Nah, sekarang giliran kau. Teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Silakan, giliran kau yang ngomong. Masih nunggu dia ngomong ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel YouTube Natalia Iriani ya teman-teman ya. Tidak, saya hanya minta kalian bisa Nggak bisa. Tugasmu adalah terjemahkan kata teos ke bahasa Indonesia. Tugasmu itu. Silakan. Allah, kenapa? Allah. Ya, coba dari mana dasarnya itu? Itu posisi Allah itu setara. Lebih tinggi dari Jangan kau banyak ngomong. Setara jare. Nah ini yang ini dengerin, yang tampil di layar ini kau percaya atau tidak? Ini Google Translate. kami adalah Allah Yang tampil di layar ini kau percaya atau tidak? saya tidak mempercaya kepada dewa, saya Kalau percaya kepada begitu, Bapak saya. mohon Saya tidak percaya maaf, kepada banyak orang. mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Anda dibawa saja karena Anda diskusi tidak berdasarkan data dan Anda tidak jujur. Anda hanya mempergunakan iman dan angin kosong. Kami tidak butuh orang kayak Anda untuk berdiskusi. Buang waktu. Setuju teman-teman? Ketik di YouTube setuju atau tidak setuju. Termasuk di Komal ini. Silakan. Baik teman-teman ya, live ini disiarkan langsung oleh beberapa channel YouTube ya. Ada channel Bang Handi Celebes Official, Bang Handi Celebes Channel, Natalia Iriani, dan Akang Satria Channel ya. Tapi banyak ya, nggak tahu channel siapa aja ya. Pokoknya yang pasti yang ada di atas Handi Celebes, Natalia Iriani channelnya ya, sama Akang Satria Channel. Ayo di subscribe teman-teman ya. Yang di TikTok 1,1 ini ke YouTube dulu, subscribe channel Natalia Iriani, Handi Celebes, Akang Satria Channel. Silakan ya teman-teman, ditunggu. Ambil kunci birunya.
Oke, lanjut Bang Handi, Bu Natali, Bang Jul, RMK, Bunda Rahma. Sambil kita naikin oten satu lagi. Iya, izin promo dulu Kang Satria, soalnya aku Yuk. juga bikin channel YouTube yang baru. Ya, buat teman-teman ya yang lagi nonton di TikTok maupun di channel YouTube manapun, teman-teman jangan lupa pastikan sudah dukung ya di channel YouTube Natalia Iriani. Ini sekarang lagi live ya, tapi saya juga bikin channel yang kedua namanya Hijrah Khadijah. Nah, ini bantu subscribe juga ya teman-teman ya. Ini channel YouTube saya yang kedua namanya Hijrah Khadijah. Ya, tolong didukung, dibantu semua channel-channel dakwah ya, dibantu di subscribe, nonton videonya, di like dan juga di share. Makasih banyak. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Ini ada Makasih. tamu, Rian. Selamat malam, Rian. Jadi teman-teman, kita butuh orang diskusi itu bukan modal ngotot, tapi butuh kita data dan kejujuran. Banyak kok tadi saudara kita Kristen kita edukasi, setelah dikasih tahu dia legowo, dia menerima dan mau berubah. Nah, kalau yang tadi udah jelas-jelas ditampilkan Ibu Natali mengenai kata teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia hasilnya apa, ada bahasa Yunaninya, ada Latinnya di bawah, diterjemahin ke bahasa Indonesia, jelas gitu loh. Nah, diminta dia mengartikan atau menerjemahkan kata teos bahasa Yunani ke Indonesia, tetap ngotot adalah Allah. Diminta datanya seperti apa, dia hanya muter-muter jual cabe, nyemprot sana nyemprot sini. Apakah kalian butuh orang kayak begini buat berdiskusi? Tentu kami tidak, enak gitu loh, buang-buang waktu. Silakan cari koma lain, Anda diskusi seperti itu. Tapi akan Anda menemukan lawan sesama Kristen yang sudah mulai tersadarkan bahwa teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Silakan mau dewa, mau teos. Yang penting jangan mempergunakan sembahan kami, yaitu Allah. Karena Allah itu adalah nama pribadi Sang Pencipta alam semesta, bukan gelar. Oke, lanjut Os. Ya, ini ada tamu, Prima, Rian. Selamat malam, Rian. Assalamualaikum Bang, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setuju ya, Bang? Ya saya dibawa aja Bang, Siap. biar jadi pendengar setia aja. Ini ada Prima. Selamat malam, Prima. Dika, naik aja sini, Dika. Nggak bisa dijambak, naik aja sini. Prima. Lah. Woi, Prima. Nggak ada suara dia. Kira-kira Bawas menurut ngeripot loh. Mbak Natali, semua teman-teman mendengarkan ya, orang kayak tadi ini gitu loh. Kira-kira apa ya isi kepalanya ya? Udah ditampilkan kok jelas itu loh. Google Translate. Mau dibawa kemana pun ini barang, tetap lu muroba apapun tetap ya teos itu ya seperti itu terjemahannya. Kira-kira dia habis makan apa ini orangnya dari kecil sampai dewasa? Kok bertahan gitu loh? Telur kodok. Apa? Telur kodok. Bukannya Pak Odin? Kebanyakan makan lemak babi kayaknya Bang Handi. Kira-kira Wak Odin kali itu? Januari, selamat malam Januari. Ngomong-ngomong Gurunda kemana, Bang Handi? Nggak ada naik? Masih di atas roda. Oh iya. Ya, yang Kristen silakan naik yang Kristen. Kita butuh hiburan, doi. Apa udah punah ya? Tadi banyak banget. Tapi oten-oten itu memang mereka pusing sendiri ya. Kalau kita nampilin data, kita nggak setuju sama mereka, lebih fokuskan ke datanya yang tertulis, mereka marah.
Terus giliran kita ngikutin apa yang dia mau, lebih marah lagi dia jadinya. Dengan narasi dia marah lagi nanti. Iya, yang enaknya ini kok data ayat di Bible dibantah dengan asumsi mereka sendiri, aneh kan? Pendeta koplak botol sangat menghibur. Jadi mainan Natalia Iriani. Ya memang dia bisanya dijadiin mainan memang kayak gitu tuh ya. Diseriusin nggak bisa dia. Nggak bisa, capek-capek kalau serius. Januari. Halo Januari, kok pada diem? Minta naik pada diem. Iman, naik Man. Andika, selamat malam. Andika, ih kok pada diem ya, aneh ya. Ngapain minta naik kalau pada diem? Wah ini mah mau nge-report ini mah weh. Jangan-jangan ketiduran, Kang. Enggak, itu mau nge-report tuh langsung terjeda, beda. Oh, mau nge-report si Andika itu mah, yang ngomongnya nyelocos itu. Ustadz Alif kemana ya? Jarang naik ini juga. Lagi pengajian dia, Ustaz Alif. Oh, pengajian. Jadi teman-teman ayolah diskusi lah. Kalau udah ditunjukin data kayak gitu, masa dibantah lagi sih? Artinya kau nggak mencintai original text Bible-mu. Jelas-jelas Theos diterjemahin ke bahasa Indonesia. Theos diterjemahin ke bahasa Inggris saja menjadi God. God itu diterjemahin ke bahasa Indonesia Tuhan. Kenapa menjadi Allah coy? Dari mana asal usulnya? Buka KBBI coba Mbak Natali. Allah itu apa sih? Nama Tuhan dalam bahasa apa? Nama atau bukan? Jadi kita ini bahasa Indonesia, kita ini orang Indonesia. Ya kira-kira ya kita diikat oleh KBBI itu. Mari kita mencintai gitu loh bahasa Indonesia kita. Apa yang ingin dicapai? Kenapa Anda tidak mau mempergunakan nama Tuhanmu gitu loh? Ganti aja di situ sekalian kan, Yesus. Kan lebih keren Tuhanmu Yesus tampilkan di sana. Kenapa Tuhan kami yang lu ambil? Apa coba? Oten yang tadi ini. Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Saudara semua. Ya. Abang, Pri, Iya, Kristen ya? Bang. Nah, Bang Pri, Muslim apa Kristen Bang? Oh, Kristen. Kristen dia Bang. Ya, mau menanggapi topik ini Bang, silakan. Topik apa saudara? Apa Bang? Topik apa? Nggak kelihatan tuh. Ya, mana tali masuk deh, edukasi dia. Coba, mana tali itu biasanya ini. Suara perempuan Iya. nyambung. Gimana Bang Pri? Tadi aku lihat typing di bawah katanya mau naik. Ada yang mau disampaikan? Mau berdiskusi aja sih. Iya, suaranya agak digedein Bang. Kayak terlalu jauh suaranya. Oh, entar. Udah besar suaranya. Iya, coba. Apa yang mau disampaikan Bang? Apa yang mau diskusikan? Ada beberapa hal, yaitu yang saya melihat ini kan antara Yesus dan Rasulullah kan ini sama-sama mengklaim bahwa dia datangnya daripada Allah, ya kan, dari Tuhan. Nah, yang saya ingin tahu di sini, ini saya ketahui di sini bahwa standar bagi saudara untuk mengimani apa yang saudara imani sekarang itu standarnya apa? Karena yang saya tahu untuk mengenal Tuhan itu yang kita kenal sama-sama, kita sama-sama mengenal Tuhan dari ajaran masing-masing. Ya. Seperti itu. Standarnya dari kitab suci masing-masing, Pak. Kalau saya di dalam Standar Al-Quran, kitab saya suci. mengimani itu, Oke. itu sebagai pedoman Siap. hidup saya. Dari situ saya bisa Oke. mengenal Tuhan yang harus saya sembah siapa, seperti itu. Nah, makanya di dalam Al-Quran, saya bisa mengenal, oh Tuhan saya itu, saya diberitahukan nih di dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku.
maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi di situ jelas Pak di dalam Al-Quran, Tuhan yang harus saya sembah siapa, Siap. dan saya harus beribadah dengan seperti apa, diperintahkan dengan sholat, di situ jelas. Nah sekarang Bapak ini Kristen, Tuhan Bapak namanya Oke. siapa Pak? Oke, jadi jangan kita masuk ke sana dulu. Berarti yang Tuh. Anda kenal. Begini, nanti saya sampaikan apa yang dasar menjadi landasan saya. Nah landasan keimanan Bapak apa saya. kalau? Oke, landasan Bapak apa? Oke, sebentar. Saya akan sampaikan bahwa landasan saya, landasan keimanan saya, yaitu adalah kebenaran. Ya, kebenaran. Di dalam? Kebenaran. Di dalam? Kebenaran itu sudah pasti harus ada Iya. saksi. Indikator Harus ada kebenaran bukti. itu di dalam apa Pak? Di dalam Alkitab itu, dalam ajaran itu. Oh, Yang berarti di dia- dalam Bible ya, yang Pak, ya? disampaikan, ya, yang disampaikan. Begitu. Nah, Mm-mm. itu yang menjadi Kebenaran apa landasan yang- saya. Oke, Nah, kebenaran. yang namanya kebenaran begini. Kalau yang namanya kebenaran, kami umat Kristen tidak akan percaya kepada siapa saja yang datang mengakui dirinya Tuhan tanpa ada bukti, membawa satu bukti bahwa memang benar dia adalah Tuhan. Kami tidak akan percaya hal itu. Kami tidak akan pernah percaya hal-hal Buktinya seperti itu. Yesus itu Tuhan dari mana Pak? Bapak tahu? Kita tuh masuk ke dalam ajaran dulu. Ini baru Loh. permulaan. Ini baru Loh, permulaan. permulaannya dari ketuhanannya Ini dulu baru dong Pak. permulaan, saudara. Iya, ini Iya, baru permulaannya dari ketuhanannya. Bapak tahu dari mana Yesus itu Tuhan? permulaan itu bukan dari ketuhanannya. Apa yang Lah. disampaikan? Iya, Tadi apa saya yang bilang- disampaikan? Tadi saya bilang bahwa Anda mengenal Tuhan Anda itu lewat kitab Anda. Saya juga sama mengenal Tuhan saya dari kitab saya. Nah, dari Nah, kitab dari Anda, di mana sana dalilnya Anda mengenal kita Yesus uji. sebagai Tuhan? Nanti Ya di sini kita uji bandingkan masalah Pak. itu. Di sini kita bandingkan kan Bapak Jadi duluan yang tadi sebelum kita mulai. masuk. Bapak jelaskan juga. Begini. Udah masuk Pak, bukan kita sebelum masuk ke lagi. sana. Ini udah masuk di situ Pak. Gimana sih Pak? Belum. Jadi begini, kita mulai dari beda ajarannya dulu, yaitu kita mulai dari Pak, kalau diskusi jangan egois dong Pak, harus dengarkan narasi dari lawan Oh, iya, diskusi siap. Anda Pak. siap. Ya, mungkin Lanjut. saya bertanya. Ya, saya bertanya. Oke. Tolong saudara nanti jelaskan kepada saya. Loh, tadi saya sudah tanya, tadi Bapak sudah tanya, sudah saya jawab. Sekarang gantian. Tadi pertanyaan saya belum Bapak Oke, jawab. siap. Ayo bertanya dah. Iya, landasan Bapak kan kitab suci Bapak. Dan Bapak bilang, menuhankan Yesus itu dari kitab suci. Dalilnya di mana, Pak? Jadi kalau berbicara dalil yang menyamani Yesus itu dari mana? Itu saya sudah bilang bahwa dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Itu dasar kami percaya bahwa dia adalah Tuhan itu. Iya, dari mana itu Ya. dia firman Dan Allah kami, menjadi manusia? Sebentar, saya Oh, selesai sebentar dulu, saudara. lagi. Saya selesai. Nah, dan dasar kami kenapa seperti itu? Karena dia bukan berasal dari dunia ini. Begitu. Dia datangnya dari surga. Dan kuasanya itu tercatat. Bahkan dia dibilang Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia tabib ajaib. Seperti itu, saudara. Nah, saya ingin tahu Tuhan Anda juga nih, atau junjungan Anda juga. Saya ingin tahu dia berasalnya dari mana, kuasanya apa. Begitu, saudara. Alasan Bapak menuhankan Yesus katanya bukan karena dia bukan dari dunia, betul? Itu salah satu, saudara. Mungkin Salah saudara satu, baik. simak baik-baik Berarti dari Bapak apa harusnya yang saya menuhankan katakan. banyak, Pak. Di dalam Yohanes Dengar, 17:16. Dengar Pak, dengar. Di dalam Yohanes Oke. 17:16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Murid-muridnya Pak bukan dari dunia, Pak. Tuhan kan juga dong murid-muridnya. Sama Oke, loh Pak, terima bukan dari kasih, dunia ya. Pak. Ya, dari Yohanes ya, tadi dia ambil ya. Iya. Saya akan menanggapi itu, tapi saudara belum menjawab pertanyaan saya ya. Nah, saudara mungkin nanti menjawab itu. Itu kenapa murid-muridnya dikatakan bukan lagi dari dunia ini? Karena
kita yang percaya kepadanya sudah diangkat, dipindahkan dari yang tentang hal duniawi kepada yang surga. Jadi hidup kita itu hanya tertuju kepada kerajaan surga, seperti itu, saudara. Itu maksudnya. Apa sih Pak? Nggak nyambung banget sih jawabannya Bapak. Nggak nyambung gimana? Kan tadi kan Ya, nggak nyambung lah. murmur dikatakan bukan dari dunia ini. Dari Yohanes berapa tadi Anda baca? Biar saya buka di sini biar saya bisa jelaskan. Yohanes 17:16. 17-16. Sebentar ya, saya lihat perikopnya dulu. Doa Yesus untuk murid-murid. Oke. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, ya kan? Padahal dari itu dia satu perikop itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 26. Ya, satu perikop nggak merubahkan ayat itu bahwa mereka juga bukan dari dunia. Kalau salah satu Itu di sana, alasan saudara, menuhankan kalau Yesus membaca. sebagai Tuhan, Oke, saya karena minta Yesus sebentar. bukan dari dunia, berarti Tuhan Bapak banyak. Banyak, Pak, banyak. Ngeri. Nggak ngeri? Oh ya ngeri sih, kalau aku sih ngeliatnya ngeri sih. Sini. Oke, saudara. Saya ada apanya. Nanti saudara bisa Apanya? lihat sendiri ya. Saya nih Alkitab ini tidak perlu saya jelaskan, sudah bisa menjelaskan Iya, dirinya sudah sendiri, jelas, saudara. sudah jelas sendiri. Ini, Mereka bukan dari dunia, host- sama seperti host, aku bukan dari dunia. Tolong besarkan saya, Mas. Aduh, saya tidak menerima jasa membesarkan, Pak. Maerot yang menerima jasa membesarkan. Oke. Jadi ini dia, saudara. Apa itu? Apa tuh? Coba baca ayat 14 ya. Ya kamu baca apa itu coba? Baca dulu. Aku telah memberikan firman-Mu ya kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku, bukan dari dunia. Nah, ini berbicara tentang apa, saudara? Jadi saudara kalau baca tuh baca ayat Alkitab itu, ini saudara bisa tahu ini ada beberapa ayat di sini. Jadi yang Saudara benar yang comotnya mana? di mana? Jadi Saudara yang benar comotnya di mana? kok comotnya? Ini perkataan Yesus loh yang Iya. saya ambil. Saudara, Yang benar yang Saudara, mana? ini- Saudara-saudara. ini Doa Yesus untuk murid-muridnya sama. Ini juga doa Yesus Saudara, untuk ini. murid-muridnya ini. sama. Iya. Saudara comot yang ayat Iya, kamu 16 baca. kan? Kamu baca sampai 16-nya. Ternyata apa? Sama kan? Mereka juga bukan dari dunia, sama seperti Yesus juga bukan dari dunia. Kan Sama saya sudah aja loh, jelaskan, biasa aja saudara. kali, gak usah Saya lebay. saya Mau dia sudah dari dunia, jelaskan. kayak enggak, kayak muridnya sama aja. Ya, saya sudah jelaskan. Jadi Ya, sama terserah aja, Anda kan? mau terima atau tidak. Yang jelas ini berbicara tentang dunia. Berarti mereka ya selama itu masih di dunia ini seperti itu. Tapi itu Iya, doa sama, Yesus kan? untuk mereka. Iya, tapi Doa sama Yesus kan? untuk mereka. Tidak, Sama tidak kan? Biasa aja kali, mereka juga bukan dari dunia. Sama Jadi, seperti Yesus juga bukan dari sudah dunia. Sudah saatnya saya bertanya ya. Silakan. Oke, jadi itu, Sama ya. nanti saudara Jadi sama ya. tidak Kalau sama. alasan itu, berarti harusnya Anda menuhankan banyak. Murid-muridnya juga Oke, bisa oke. dong. Karena Jadi- sama-sama jadi bukan begini, dari begini. dunia. Oke. Jadi kalau saudara maksud dengan tidak sama dalam hal ini, ya saya oke. Ya sama bukan dari dunia. Karena kita sudah dipindahkan. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita berpindah dari yang gelap ke terang seperti itu. Apa Ya? gini? Ya, seperti itu. Nah, saudara sekarang tolong jawab saya. Itu yang tadi saya tanyakan. Apa? Sama Apa nanya apa tadi? pertanyaan saya sebentar, biar saya kasih ayat aja. Nah, di sini di Quran surat 9 ayat 19 atau ayat 9 Apa sih? 9. Coba ngomong yang benar. Coba ngomong yang benar. Apa satu-satu? Apa? Quran surat. Quran surat 9 nomor yang ke-29. Di sana perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kemudian seterusnya. Terus di Al-Anfal 17
itu nanti saudara tolong jelaskan kepada saya. Karena saya biar tidak salah mengira tentang ayat ini, maksudnya bagaimana gitu. Itu aja sih, sama tadi jelaskan yang Tuhan yang tadi ya, menurut saudara ya. Yang tadi pertama saya pertanyakan dan saudara belum menjawab. Silakan. Baik. Untuk pertama ya Pak, di surat At-Taubah ini nih saya bukain ayatnya ya. Surat At-Taubah yang Bapak tanyakan dari 29 ya kan? Ini saya tunjukkan Pak. Ini mulai 28 kita lihat nih. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik. Nah, ini ada orang-orang musyrik Pak. Orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Ia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan ke ayat 29-nya Bapak tanyakan ya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah ini Pak, ini untuk orang-orang kafir yang memerangi Islam. Kita memerangi, kita melawan orang-orang yang mencari masalah dengan Islam, orang-orang yang memerangi Islam harus kita perangi. Itu jelas. Nah, lalu ini Pak, Bapak pun juga lucu, bawa surat Anfal ya, surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ini sudah jelas ayat yang berbicara, surah yang berbicara tentang peperangan. Nah, jadi kalau kita lagi kondisi berperang ya, kenapa Islam itu boleh berperang Pak? Boleh berperang kalau ada yang memerangi. Nah, di Al-Anfal ini, maka yang sebenarnya bukan kamu yang menuduh mereka, akan tetapi Allah lah yang maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di sini Pak, di dalam surah Al-Anfal ini sebenarnya dijelaskan peperangan itu terjadi karena apa Pak? Adanya orang yang memerangi. Dan kenapa dibilang Allah yang membunuh mereka, Allah yang melempar mereka? Peperangan ini kaum muslim itu dibantu oleh para malaikat Pak saat itu. Begitu Pak. Ya Pak ya. Nah, terus sekarang saya tanya ke Bapak nih. Tolong dijawab Pak ya data. Ini sekarang saya balik bertanya ke Bapak. Silakan dijawab Pak. Sebentar, ini saya bukakan datanya. Jawab sekalian yang saya tanyakan. Bentar, gantian nanya dong, gantian nanya. Maksudnya tadi yang belum sempat terjawab dulu. Atau mau lupain aja ya udah. Enggak apa-apa, jadi tanya aja, nanti ditanyain nggak apa-apa. Emang apa sih yang ditanyain tadi? Apa Pak? Apa yang belum? Apa? Menjadi dasar kan saya tarik perbandingkan bahwa kalau di kami Kristen itu kami mengimani segala sesuatu itu harus ada dasar kayak bukti saksi-saksi. Oh saksi, baik. Dalam Alkitab seperti itu. Baik, sebentar Pak. Ini ya Pak ya. Sebentar, itu akan saya jawab. Tenang aja Pak, gampang banget Pak jawab itu. Ini Pak. Mengenai ini Pak, coba dilihat Pak, Lukas 19:27. Ini kata Yesus Pak. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kenapa Pak ini Pak? Waduh, baru nggak suka, belum merangi loh Pak ya, baru nggak suka, udah disuruh bunuh di depan matanya lagi. Apa itu Pak? Maksudnya apa Pak? Maksudnya apa? Maksudnya apa Pak? Coba dilihat Pak, Lukas 19:27 Pak. Mic-nya dibuka Pak, jangan diem. Oke, jadi Ibu tidak mau menjawab yang tadi ya? Iya nanti setelah kamu jawab ini, saya jawab yang tadi. Jadi biar kita nyambung gitu loh Pak, Ya, satu-satu. siap. Nah, jadi pertama-tama saya ingin Ibu tolong dibesarkan dulu.
Dah, tuh. Nah, Ibu, tolong tunjukkan kepada saya di mana ada kalimat di sini. Kalimat di sini ada orang yang memerangi. Karena di sini yang saya temukan, Bu, yang saya temukan ini berbeda keyakinan dan tidak beriman kepada Allah dan Rasul dan hari kemudian, dan tidak membayar jizya atau pajak, tidak tunduk begitu. Nah, saudara tadi ambil dari sini, dari ayat ini juga saya tidak temukan di mana ada orang memerangi di sini, saudara. Saya tidak temukan diperangi di sini. Coba Bapak lihat di ayat sebelumnya, Pak. Ini ayat sebelumnya. Saya tidak menemukan yang diperangi di sini. Ada orang yang menyerang di sini. Saya tidak menemukannya. Mungkin saudara dapat dari di sini, mungkin ayat 30 mungkin. Ya kan? Jadi bagaimana saya lebih percaya? Saya harus percaya omongan Ibu, atau saya harus lebih percaya kepada ini? Ya, itu satu ya. Nah, oke, sekarang saya masuk kepada tadi Ibu tanyakan ya. Nanti tolong diperjelas lagi ya. Oke. Ya, sebentar saya sapa dulu. Catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam. Oke. Ya, tadi adik Ibu ambil di akan tetapi Oke. semua seteruku ini Iya. yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, ya, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, aku berkata kepada suatu orang mempunyai keadaan sebentar ya, kita cari. Sebentar, biar saya, karena ini tapi kita tidak bisa paham kalau kita tidak baca dari ayat pertama. Ini perumpamaan tentang uang minang, ya. Jadi itu berikutnya tentang Perumpamaan apa, Bang Wina? uang mina. Oke. Terus? Uang mina. Nah, Terus yang nggak suka? Kalau nggak suka Yesus jadi rajanya disuruh apa? ini hanya bercerita tentang seorang raja, saudara. Nah, Iya. saudara bawanya ke Yesus. Sekarang begini, saudara. Loh, iya, ini kan Yesus yang letak ngomong kan? kesalahan Anda. Nah, sebentar. Ini kan Yesus yang ngomong. Kok dibilang kesalahan saya? Di saat Yesus mengatakan, Anda coba lihat, Anda lihat baik-baik ya. akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku Anda menjadi lihat, rajanya. Aku di sana huruf angkanya kecil atau huruf kecil atau Oh, besar? kalau huruf Jangan Anda kasih merah, huruf kecil jangan berarti kasih Yesus merah, kalau ngomong saudara. aku huruf besar menjadi rajanya gitu ya. Oh, Saudara, gitu. Ini bukan tentang dia bukan memberikan tentang dia. perumpamaan tentang seorang raja, begitu. Perumpamaan tentang raja uang apa, mina, Yesus? Uang mina itu, uang mina. Terus, Jadi Anda baca dari ayat 11-nya, makanya jangan baca separuhnya. Iya, terus ini yang tidak akan suka paham. menjadi rajanya tuh siapa? Siapa yang tidak menjadi rajanya siapa? Yang tidak Disuruh bawa suka tuh bawa ke menjadi siapa? Dibawa ke raja. siapa? Sebentar. Disuruh bawa ke siapa? Raja siapa? Disuruh bunuh di depan mata siapa? Mataku ini mata siapa? Di saat Yesus ngomong, bawalah mereka kemari ya, ini raja ya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku, kata Yesus. Ini mataku, kata Yesus. Mata siapa kalau Yesus ngomong mataku ini? Mata tetangga kah apa mata dia? Apa mata siapa Iya. ini? Jadi di sini perumpamaan tentang itu, jadi memberikan uang untuk orang kayak apa? Orang menjalankan uang itu. Nah, tapi Iya, orang itu bunuhlah tidak mereka di menjalankannya. depan mataku. Ini mataku, ini mata siapa, Pak? Saat Yesus ngomong mataku. Mata ibu. Dia lagi menerangkan perumpamaan itu, maksudnya kalau dia dikasih uang, kalau orang itu tidak menjalankan uang, maka tuan itu akan
mencari orang itu dan suruh tangkap dia dan bawa dan bunuh di depan matanya dia. Seperti Dia kok nggak itu. bilang di depan Karena matanya dia ya? Dia bilangnya di depan mataku ya. Kata Yesus tuh, bunuhlah bunuhlah mereka di Makanya, depan mataku, saudara, bukan Anda baca. bunuhlah mereka di depan mata dia. Dia nggak baca bilang gitu, Pak. dulu. Kok jadi berubah Anda baca tulisannya, Pak? dulu. Anda baca dulu, makanya Anda baca jangan satu ayat begitu, saudara. Karena itu kan dia ini, saudara. Kalau baca Saudara seluruh baca. ayat, apakah ini berubah saat Yesus bilang mataku tiba-tiba jadi mata dia, jadi matanya Berubah, mbahmu saudara. gitu? Masa berubah? Masa berubah? Ini ayatnya. Tolong diperbesar dulu. Oke, perbesar. Berubah nggak ya tulisannya ya? Kita lihat ya. Nah, Iya. kita perbesar nih. Berubah nggak Jadi tulisannya? ini perikopnya, ya. Maka ia berkata ada seorang bangsawan. Maka ia berkata ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri, ya, yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Nah, jadi ini perumpamaan, ini dia lagi bercerita tentang perumpamaan di situ. Setelah itu baru kembali. Nah, ayat berikutnya. Maka ia berkata ada seorang, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikannya 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Di ayat 14-nya, akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia Aduh, cepetan Pak, mengatakan, bacanya lama "Kami banget sih. Itu dibaca semua, tidak tulisannya mau berubah nggak sih Pak? Tuh lama banget bacanya. orang ini menjadi raja atas kami." Nah, saudara baca harus begitu, saudara. Baru nanti Aduh, saudara lelet. ketemunya di Iya, sini. baca terus. Itu berubah nggak Saudara tulisannya? ketemunya ini. Nah, ketemunya di ayat yang tadi saudara kasih itu 27 Iya, itu. Jadi 27. yang dimaksud dari 27 itu raja yang di atas ini, saudara. Berarti bukan Yesus yang raja, bukan? Bukan, ini dia Oh, bukan. Berarti Yesus itu bukan bawa ajaran bunuh gitu enggak ya? Enggak bawa pedang-pedangan enggak ya? Oh, Yesus enggak pernah bawa pedang gitu enggak ya? pisau dapur aja Yesus nggak pernah pegang kok, saudara. Oke, nggak punya. Berarti memang Yesus ternyata bukan untuk bawa pedang ya. Coba Anda baca Matius 10:34 sampai 36. Saudara. Ya. Buka Pak Saudara dulu. tuh jangan- Pak, Nah, tolong nih. dibukain Matius 10 Pak. Tolong Pak. Nah. Matius 10 Pak. Matius 3 10 Pak ya. 34 sampai 36 Pak. Mumpul lagi ada open can Pak. Dibukain dong, tolong Pak. Buka Pak. Matius 10 entar. Ayat berapa? 34 sampai 36. 34. Matius 10 34 sampai 36 Pak. Kayaknya ada kata-kata pedang deh di situ deh, kalau nggak salah ya. Kalau Iya, nggak salah. kata pedang, Nggak salah itu benar kata itu. pedang, kata pedang. Nggak dibuka aja itu dulu ada. dibaca Pak. Buka, Dibuka jangan aja, kejang, dibuka jangan aja. kejang. Jangan nangis. Kitabnya sendiri kok, jangan nangis ya. Matius 10. Saya masih ingat kok yang kamu tanya ke saya, nanti saya jawab. Matius 10 34 sampai 36 Pak. Buka aja dulu Pak. Matius 10 34 sampai 36. Iya. Diskusi kita santai Pak, bersahabat kita. Kalau kata pedang ada, saudara. Enggak, Saya tidak dibuka minta. Ya udah dibacain, Pak. buka ya Pak ya. Dibaca Pak, Ini dibaca Pak. perikopnya. Dibaca Ini Pak. perikopnya. Yesus membawa pemisahan bagi bagaimana pengikut Yesus. Nah, dibaca Pak. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ada kata Iya pedang kan? tuh, katanya Itu nggak kan? pernah bawa Bawa pedang ya, pedang. Pak ya? Itu kan? Bawa pedang ya Pak ya. Bukan bawa damai ya Pak. Pedang ya Pak ya. Kalimat itu kan? Ya pedang kan Pak. Pedang ya. Jangan baca satu-satu ayat. Loh, saudara. enggak. Kebanyakan Tadi baca gini. satu-satu Tadi ayat, katanya, jadi tidak oh berarti paham. Yesus itu bawa damai ya Pak ya, bukan bawa pedang. Iya, Yesus bawa Ini. damai. Dia nggak pernah bawa pedang katanya. Barang Katanya siapa gitu. menyambut-
kamu, Ternyata ada ya Pak ya? ia menyambut aku. Enggak. Barang Ternyata siapa- ada ya Pak. Ternyata ada ya Pak. Yesus ternyata apa? Bukan bawa damai ya Pak. Ternyata Yesus bukan bawa damai ya. Ternyata Yesus bawa pedang ya Pak. Pertanyaannya, pedangnya Yesus mana, saudara? Pedangnya Yesus mana katanya? Oh berarti dia cuma ini ngeprank orang, cuma buat nakut-nakutin gitu ya? Bukan, Anda yang tidak Iya, Pak. paham maksud kalimat ini. Aku datang bukan membawa damai, melainkan Anda tidak paham. pedang. Buat Anda nakut-nakutin tidak paham orang aja kalimat kan? ini, saudara. Iya. Enggak, ibu lihat nggak ada pedangnya Lihat, Yesus lihat. mana? Tunjukkan kepada saya. Oh berarti ini bohong kah? Yesus bohong kah ini? Yesus bunuh berapa orang? Tunjukkan kepada saya, Bu. Ini Mana bohong datanya? Saya kah? mau Ini baca. bentar. Ini kan kata Yesus. Bener nggak Yesus? Apa yang Yesus bilang ini bener nggak? Aneh. Yesus bilang aku datang bukan untuk membawa damai, Oke, melainkan pedang. satu lagi Mbak Natali, Lukas 22 nomor 36. Oke, Lukas 22:36 ya. Iya, iya. Katanya Yesus nggak bawa pedang. Kita lihat nih. Lukas 22 nomor 36. Lukas 22:36 nih. Ya, dibacain dong. Ini cita-cita dia ya waktu itu ya, tapi lumayan lah keturutan ya. Nih, Lukas 22:36. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli apa ini Pak? Membeli pedang. Pedang. Beli pedang ya Pak ya, bukan sapu lidi ya Pak ya, beli pedang Justru Yesus ya. itu butuh pedang, saking butuhnya pedang, dia jual jubah. Gitu Pak, Jual data. pedang. Enggak Pak, saya bantu Pak. Itu pedang itu bukan untuk membunuh Pak, sama Yesus itu digunakan, tapi untuk mengiris bawang Pak. Saya bantu. Jangan ditambahin Bang, biarlah dia yang menjelaskan. Ternyata Yesus juga butuh pedang Pak, malah dia jual jubah. Silakan diterangkan Pak Pri. Oke, jadi itu pada saat itu Yesus memang berkata begitu. Lantas murid-muridnya mengira Yesus ini suruh beli pedang benaran. Tahu-tahu maksudnya Yesus itu lain. Itu bukan pedang beneran, pedang pedangan. Oh, pedang plastik. Ini juga tadi dia bilang bukan gitu ya. Pedang plastik buat mainan, buat mainan. Ya kan udah dibilang bukan ngiris bawang. Perkataan dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru itu, saudara kan bisa perbandingin. Kan di sana tidak ada pembunuhan di sana. Tidak ada pembunuhan di sana. Tidak ada pembunuhan. Lah Tuhanmu nggak dibunuh. Tuhanmu nggak dibunuh. Sebentar saudaraku, jangan loncat-loncat, Sebentar saudara. Kita saudaraku. masuk, sekarang Katanya nggak ada loncat pembunuhan. Tapi Tuhannya dibunuh. jadinya. Maksudnya Kan ngeri, ya? peperangan, kayak perang-perangan gitu loh, saudara. Pembunuhan massal itu loh. Kok nggak ada kerjaan Tuhan main perang-perangan? Kayak Kok kayak saya lagi ketik. Ini jadinya gimana? Ini jadi salah nggak nih? Yesus ini ternyata nggak bawa damai. Ini jadi salah apa enggak nih? Kok kalian Bawa loncat-loncat pedang. ini kemana? Jadi salah nggak? Nggak loncat, nggak loncat. lagi. Mana? Enggak Kemana loncat. lagi? Ini yang tadi jadi salah nggak Yang ini? tadi. Oh, yang bawa pedang. Tadi kan itu. kata kamu enggak, Yesus itu bawa damai kok. Dia nggak bawa pedang. Ternyata di sini dia nggak bawa damai, malah bawa pedang. Jadi yang salah dimaksud enggak? dari pedang di sana kan kita bisa lihat kan Yesus tidak pernah pegang pedang. Yesus tidak pernah membunuh Muridnya orang. jadi beli pedang Yang loh itu. dimaksud Muridnya dengan disuruh beli pedang, jadi loh beli pedang sampai telinganya orang itu putus, gimana sih? Anda loncat dari ayat yang satu ke ayat Ya yang lain. bener kan? Dia memang bawa Ya, pedang dan betul. akhirnya muridnya disuruh beli pedang kan, sampai jualin baju lagi. Punya bekal juga suruh jual. Aduh. Oke, Anda bilang Anda ngotot ini muridnya lantas beli pedang karena Yesus yang suruh beli pedang. Terus sampai motong orang. Coba saudara lihat itu apa pas saat motong orang tuh Yesus berkata bilang apa di sana? Iya, telinganya dikembaliin kan? Enggak, apa kata Kembaliin Yesus di telinganya. sana? kata Yesus Apa? di sana? Akhirnya pedangnya jadi nggak ada pedang. Enggak, biar Poinnya kok saudara tahu. enggak. Kita tadi ngomongin pedang loh. Sebentar Kok saudara aja. sebentar? Kok malah kata Yesus? Bener nggak? Jadinya nih Yesus jadi bawa pedang nggak? Jadi nggak bawa damai apa enggak dia?
melainkan pedang. Bener nggak? Kalau salah sih nggak apa-apa sih, ini bukan kitabku juga. Kalau kamu mau nyalain juga perkataan Yesus saya sendiri, cari bukan aku yang datanya. salahin. Saudara jawab dulu pertanyaan saya sambil saya cari datanya, ntar saya tunjukkan kepada saudara. Kamu kalau mau berantem sama Yesus sih saya nggak keberatan. Toh kamu juga sih yang tersiksa, ya kan? Nggak apa-apa gitu loh. Nyari apa? Nyari pedang. Nyari pedang. Lama Pak nyarinya Pak. Di bawah kasur kali Pak. Yesus, siapa Tuhan kamu Yesus? Ayo Pak, nyari di mana Pak? Nyari Dijawab pedang? dulu, dijawab itu saya. Loh, Yang mana? katanya mau nyari. Oh kamu nyari sambil saya jawab gitu, nanti kamu nggak nyambung. Nyambung Oke. saya, aduh. Kalau gitu saya jawab yang Al-Quran Saya tadi ya. tunggu kalau dari gitu ya. tadi. Ya udah, nggak usah nangis. Ini saya tunjukkan di dalam surat At-Taubah ya tadi ya. Nih. Ini dalam surat At-Taubah ya. Ini tentang nih ya, ayat yang keberapa tadi ditanyain? 20? Berapa tadi yang kamu tanya tadi? Gimana ini kita baru selesai ngomong ayat nggak hafal ini. 29. Nah, kamu aja nanya lupa. Kamu udah tadi aku bilangin ayat berapa aku inget. Kamu sendiri nanya kamu lupa. Nih saya kasih tahu ya. Jadi surat At-Taubah itu, iya tadi kan ke 28. iya ini saya kasih tahu. Iya udah nggak usah nangis. Ini aku tunjukin ya. Jadi ini sebenarnya ya. Kalau kamu mau lihat lagi lebih detail, kamu tadi kan nggak percaya tuh udah aku jawab ya kan. Karena ada peperangan ya kan. Makanya memang kalau peperangan ya kita melawan. Sebentar. Ini, kamu lihat ya, ini perikopnya ini bisa dilihat nih mulai dari ayat 25-nya. Ini perikopnya, umat Islam mendapatkan kemenangan dalam berbagai pertempuran. Nah, yang namanya pertempuran, itu berarti ada peperangan. Makanya disitulah umat Islam menang. Kalau umat Islam itu perang, otomatis karena ada yang memerangi. Nih, kamu lihat ayat 25-nya. Sungguh, Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunian ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Nah ini yang orang-orang kafir ini melawan orang-orang kafir. Nah, jadi ini ya, udah jelas ya, ini pertempuran ya. Jadi peperangan melawan orang-orang kafir yang memerangi. Disitulah Allah menolongnya. Begitu. Nah, terus ayat 26-nya ya. Nih, ayat 26-nya. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan dia menurunkan bala tentara. Nah, ini yang tadi aku bilang nih. Para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir ya. Jadi itu ya. Nah ini nih, setelah itu Allah menerima tobat orang yang dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir, goyang bentar, menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nih yang 29-nya nih. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah pajak
dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, dan ini orang-orang yang di Masjidil Haram, di daerah situ, di daerah Mekah. Jadi karena sudah peperangannya itu sudah dimenangkan, ya, jadi mereka otomatis harus tunduk dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemenang di situ, penguasa di situ. Begitu, yang namanya aturan pemenang ya penguasa di situ harus ikut patuh dong. Disuruh bayar pajak harus bayar pajak. Sama lah kayak kita di sini nih di Indonesia. Kita merdeka, pemerintah bikin aturan. Ya udah disuruh bayar pajak. Penjajah kalau mau tinggal di sini jadilah rakyat yang tunduk, kan begitu. Nah sekarang aja tuh dijawab tuh tadi tuh. Apa yang mau kau jawab tuh tadi tuh? Yesus itu tuh bawa pedang tuh apa? Pedang apa? Pedang mainan? Pedang apa? Jawab, jangan nangis. Oke, terima kasih saudara. Nah, saudara tadi Bentar Pak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. membahas tentang Yesus bilang menyiapkan pedang untuk berperang kan, untuk bisa apa gitu. Nah ini saudara nanti tolong lihat Sebentar, apa Yohanes. pedang untuk perang? Pedang untuk perang. Bawa pedang kan? Tadi Anda bilang bawa pedang. Tuhanmu kan? bawa pedang, iya. Melainkan aku datang bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Iya. Saya kan Pertanyaannya adalah, sebenarnya Pak, pertanyaannya adalah pedang untuk Yesus itu beli pedang, bawa pedang itu untuk apa? Silakan. tidak ada pedang seperti yang Anda maksud itu. Anda membaca ayat Alkitab itu hanya satu ayat, makanya Anda pahami ya pedang seperti. Terus pedang itu apa maksudnya pedang itu, Pak? Tidak seperti itu, saudara. Itu ada kata pedang maksudnya apa? Iya, dimaksud pedang itu katanya pedang bukan membawa damai tapi membawa pedang itu. Iya, maksudnya pedang itu apa? Memisahkan dari yang jahat, baik dan yang jahat. Oh, pakai pedang memisahkan orang. Oke. Bukan memisahkan pakai pedang. Tadi pakai pedang itu. Pakai pedang dibilang bukan. Gimana sih? Lu pikir di situ pakai sisir, pakai pedang, Pak? Sebentar. Nah, karena Anda kan memaknainya dengan enggak sama makna tertulis, saya pertanyakan tertulis. Itu. Nah, ini tadi kan saudara bilang di sini aja terbukti. Malah tadi ada yang jual jubah beli pedang loh, Pak. Jual jubah beli pedang itu apa? Tadi bilang tadi saudara sampai memang bilang, Bapak ini pinter ya. Sebenarnya musuh Anda. Bentar, Anda itu, Tadi Pak. Musuh Anda itu yang Anda baca sendiri loh. Musuh Anda Bible Anda sendiri. Ya udah lanjut. Kalian bicara saya diam. Kenapa sampai saya bicara kok nyambung terus? Tadi kamu bilang aku ngomong ya? apa? Tadi kamu Anda bilang aku ngomong apa? Sampai prajurit sampai telinganya dipotong kan gitu. Markus tuh, ya kan? Ini saya ketemu tunjukan ayatnya ini. Banyak di Matius, di Lukas ada. Ini saya ambil dari Yohanes 18 ya. Itu di sini saudara bisa lihat ya. Di ayat yang Yohanes 18 Poinnya yang tadi Pak, poinnya gini Sebentar Pak. dulu, Di saat sebentar tadi dulu. saya Kenapa saya mengatakan ngomong Anda Yesus potong itu, terus? soalnya Bapak nggak nyambung. Poinnya Pak. Dijelaskan. Sebentar. Poinnya nggak nyambung. Anda diam dulu. Kamu nggak nyambung Pak. Sebentar, Tadi makanya saya mau yang buktikan dibilang bahwa tidak. Makanya Anda diam dulu kok. Anda bicara saya diam. Saya bicara kok ngerocos semua ini, bagaimana diskusi ini? lah Bapak nggak nyambung loh. Dibilangin kan tadi gini dulu. Pak. Saat saya berkata, Anda Yesus itu kan datang bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Kata kamu nggak benar. Sebentar, Anda ngomong terus. Ampun dah. Ini loh topik ya. Tadi Anda mengatakan Yesus itu tidak pernah membawa pedang. Nah, tadi Anda dari awal mengatakan Yesus tidak pernah bawa pedang, dikasih data, Anda ngeyel. Ternyata pernah bawa pedang, malah beli pedang. Silakan. Itu loh. Bapak ini kemakan omongan sendiri, tapi ngeles saja kerjaannya tiap hari. Saya ulang ya, saya dengar Yesus itu nggak pernah bawa pedang. Lu ngomong kayak gitu kan? Dikasih data, ternyata ada. Di Lukas juga 2236 jual jubah malah beli pedang. Berarti apa argumentasi awal Anda ya
counter attack atau dimatikan atau dijawab sendiri oleh Bible Anda. Artinya di sini lawan Anda adalah Bible Anda sendiri, bukan kami. Begitu Mbak Natali? Betul apa betul itu? Betul sekali Bang Andi. Betul, Oke, itu lanjut. poinnya dari tadi tuh. Lanjut. Semoga dia nangkap poinnya. Udah ya, selesai ya. Kalau saya bicara kalian diam ya. Oke, jadi saya tunjukkan langsung datanya ya. Ini salah satu datanya yang dari saya tunjukkan. Tolong dibesarkan host. Ini kami nggak ngomongin Simon Petrus. Yesus bawa pedang. Sebentar, Anda diam dulu. Nanti apa? Anda ini ngomong kemana? Ini waktu saya. Iya lu terang. Coba kita besarin Coba dia kita nyambung besarin. apa enggak? Besarin nyambung nggak dia nih? Nyambung nggak? Oke, di sini. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, Bahas meletakkannya Petrus loh, kita bahas Yesus bawa kepada pedang. hamba Kenapa dia bawa besar Simon Petrus? dan putus telinganya. Telinga Nah, apa kanannya. hubungannya sama Yesus ini? Nama hamba itu Markus, ya. Di sini ayat ke-9-nya kata Yesus. Teman-teman, Yesus bilang apa di sini? teman-teman, nyambung apa Kepada kagak? Petrus. Sarungkan Teman-teman, nyambung Nggak apa nyambung, kagak? nggak nyambung jawabannya. Intinya Bukan Yesus bawa pedang aku. bener apa enggak? Nah, Yesus yang Berarti- bawa berarti- Simon. pedangnya. Ya, itu baru salah satu ayat. Ini katanya mau Sebentar, bahas saya- Yesus Pak, bukan Simon. Sebentar. Jadi saya tunjukkan kepada saudara bahwa itu salah satu ya. Saudara bisa lihat di Lukas, Injil Lukas dan Matius ada juga kayaknya. Itu saudara bisa lihat tentang kisah Ini nggak membahas Di Petrus sana- Simon, nggak bahas itu. sebentar. Kita bahas Yesus bawa pedang. Oh, saya masih Intinya gini, ngomong Pak kok kayak Fri. gini. Pak Fri, intinya gini Pak. Kalian ini Yesus tidak saat mau- berkata di kalian Matius ngomong, 10:34, kalian begini. di sini Yesus sedang Saat berkata kalian jujur atau ngomong, sedang saya berkata tidak bohong, Pak? ngomong. Di saat Yesus berkata di Matius kalian 10:34, Kok ini Yesus diskusi sedang apa di berkata pasar? jujur atau sedang berkata bohong, Pak? Ini kita diskusi, janganlah diskusi kayak anak-anak begini. Ini diskusi bukan diskusi, ini di pasar ini. Kecil Pak, kagak nyambung. Jangan kayak gitu. Sebentar saya selesaikan dulu makanya. Ini kita bahas Yesus bawa pedang loh, bawa Simon Petrus. Saya selesaikan dulu. Tadi Anda larinya ke Lu sana. kepanjangan, nggak kena urusannya. Kenapa saya bawa ke sana? Karena Anda bawaannya ke sana, bawanya ke sana. Tadi Ini Anda kita bawa ngomongin dulu ke Lukas- Yesus bawa Lukas pedang. 22. Tadi Anda bawanya ke sana, makanya saya ikut. Ya kita ngomongin Yesus bawa pedang atau Anda tidak? bawa lagi ke Lukas 22 ya. Wah, Saya jelaskan sampai Tinggal saya. jawab aja Yesus bawa pedang apa enggak? Yesus nggak bawa pedang. Nah, Mana berarti pedang? ini Yesus Tulis. bohong. Berarti ini Yesus bohong apa kamu yang bohong, ha? Yang dimaksud pedang itu berbeda. Orang Anda lihat